Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Studi Kawasan Tapak Perencanaan akan mempresentasikan hasil studi kami yang berlokasi di Kampung Cokcut. Kelompok 3 beranggotakan Anissa Faukanurin, Mary Mauliza, Fadlur Rahman, Amiratul Janah Erhasi, Aini Zulfa, dan Wafi Siddiq. Latar belakang. Yang pertama, kebutuhan atas perencanaan tapak. Kevin Lynch pada tahun 1984. Yang kedua, perumahan. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1992. Yang ketiga, kebutuhan masyarakat. Data PUPR 25 juta. Keluarga tidak memiliki rumah setara dengan 40% atau 100 juta penduduk Indonesia. Yang keempat, belum tersedianya rumah layak huni dan terjangkau serta memenuhi standar lingkungan yang perseptif di Aceh Besar. Yang terakhir, perkembangan kota dan banyaknya lahan yang tersedia, sehingga dapat dioptimalkan fungsinya menjadi kawasan perumahan. Rumusan masalah. Bagaimana potensi tapak perumahan di kawasan periurban Kampung Cokcut Aceh Besar, dan bagaimana perencanaan perumahan pada kawasan periurban Kampung Cokcut Aceh Besar dengan luas 57 hektar dengan konsep Green Living Islamic Housing. Jadi, tujuan dari perencanaan tapak kawasan ini yaitu menciptakan lingkungan perumahan Green Living yang berbasis nilai syariah dan terjangkau oleh masyarakat menengah maupun menengah ke bawah, sehingga terwujudnya lingkungan perumahan yang aman, nyaman, dan dapat mendukung mobilitas masyarakat yang tinggal di lingkungan perumahan tersebut. Penerapan konsep perumahan didasari oleh banyaknya kesemrawutan permukiman yang timbul, kondisi sosial ekonomi masyarakat, dan lokasi wilayah yang studi terletak di periurban, dengan menyediakan sarana dan prasarana yang dapat mendukung aktivitas penduduk yang dominan berprofesi sebagai petani dan pegawai. Sasarannya yaitu merencanakan perumahan yang layak huni dan terjangkau bagi kalangan masyarakat menengah dan menengah ke bawah, dengan luas lahan 57 hektar dengan kepadatan sedang. Yang kedua, menerapkan konsep perencanaan perumahan Green Living berbasis nilai Islami yang dapat menumbuhkan berbagai kegiatan dan membantu perkembangan perkotaan. Yang ketiga, menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung mobilitas dan mempermudah jalannya aktivitas masyarakat. Terakhir, merencanakan kawasan perumahan yang berciri khas nilai Islami dalam bentuk fisik maupun non-fisik. Analisa penentuan lokasi tapak, teori Drapkin, Amos Rapoport, dan Budi Harjo Ede. Yang pertama, kemudahan dijangkau. Untuk mencapai tapak, diutamakan adanya faktor keamanan, kemudahan tidak terlalu jauh dari jalan utama, yang dapat diakses oleh transportasi umum, karakter dan kualitas jalan di sekitar tapak. Yang kedua, korelasi lingkungan. Keadaan lingkungan dan fungsi penggunaan tanah di sekitar tapak diharapkan tidak saling mengganggu, bahkan saling menunjang. Misalnya, adanya fasilitas perbelanjaan, rekreasi, sekolah, dan lain-lain. Yang ketiga, kemungkinan banjir. Di sekitar tapak terdapat saluran pembuangan air ke laut, sehingga kemungkinan terkena banjir lebih kecil. Yang keempat, jaringan utilitas kota. Tersedianya jaringan-jaringan utilitas, air bersih, listrik, telepon, dan drainase. 5. Kemudahan pembebasan. Lahan yang digunakan untuk lokasi tapak memiliki akte tanah. Yang keenam, permintaan pasar. Kemudahan dalam pemasaran dan tingginya permintaan pasar yang ditinjau melalui aspek lokasi tapak dengan kebutuhan masyarakat. 7. Nilai syariah. Tersedianya sarana pendukung di sekitar lokasi tapak untuk mewujudkan nilai syariah seperti sarana peribadatan, pondok pesantren, dan budaya lokal. Ini adalah tabulasi data dalam pemilihan lokasi perencanaan. Lokasi terpilih. Jadi, batas administrasi yang berwarna merah ini adalah site plan terbaik dari 3 site plan yang telah kami diskusikan. Site plan ini berluas sekitar 57 hektar.
Dan ini merupakan foto existing dari kawasan kami. Dan ini merupakan foto existing dari kawasan kami. Gambaran umum makro wilayah studi. Lokasi kawasan studi terdapat di Kecamatan Kuta Baru, Kabupaten Aceh Besar dengan luas 6.107 hektar. Jumlah penduduknya 27.334 jiwa yang terdiri dari 47 kampung. Batas administrasinya, sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kuta Baru, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Ingin Jaya dan Kecamatan Blang Bintang, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Blang Bintang dan Kecamatan Masjid Raya, dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Krung Barunajaya. Kepadatannya rendah, yaitu sekitar 448 jiwa per kilometer persegi. Berdasarkan arahan RT RW Aceh Besar tahun 2012 sampai 2032, telah diarahkan intensitas kepadatan penduduk Kecamatan Kuta Baru hanya boleh rendah hingga sedang. Hanya saja, untuk tingkat kepadatan penduduk dengan intensitas tinggi telah diatur lebih lanjut dalam peraturan zonasi. Berikut adalah peta Kecamatan Kuta Baru yang merupakan wilayah studi makro kawasan perencanaan tapak perumahan. Gambaran umum mikro wilayah studi. Lokasi kawasan studi berada di Gampong Cotcut dengan luas 168 hektar. Luas lokasi perencanaan tapak 57 hektar. Batas administrasinya, sebelah utara berbatasan dengan Gampong Limpo, sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Cot Petano, sebelah timur berbatasan dengan Gampong Deyah, dan sebelah barat berbatasan dengan Gampong Rumpit. Berikut adalah peta kawasan Gampong Cotcut yang merupakan wilayah studi mikro kawasan perencanaan tapak perumahan. Kajian teori dan kajian kebijakan. Yang pertama tentang perumahan diambil dari teori Abrams, teori Yudo Husodo. Tentang permukiman diambil dari teori Cemabut, teori Ari dan Antariksa. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemukiman diambil dari teori Suma Atmaja. Persyaratan dan kesehatan perumahan dan pemukiman diambil dari keputusan Menteri Kesehatan atau Kepmenkes nomor 829/SK/7/1999. Penyelenggaraan perumahan diambil dari teori Budi Harjo, teori Amos Rapoport, teori Luce, dan teori Lapkin. Pembangunan green living diambil dari teori Ahmad Mubarik, teori Katy Pike, teori Min Eryuno dan Siti Gretiani, teori Amrizal Tanjung. Islamic living diambil dari teori Murtada, teori Imamuddin, teori Lugot, dan teori Sarah Geldin. Selanjutnya, kajian kebijakan diambil dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung Hijau, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Kanun Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Besar tahun 2012 sampai 2032. Kanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam SNI 03-1733-2004 tentang tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan. Topografi. Kabupaten Aceh Besar memiliki klasifikasi kelerengan yang terbagi atas kelas kelerengan yaitu kurang 2%, 2 sampai 8%, 9 sampai 15%, 16 sampai 25%, 26 sampai 40%, 41 sampai 60%, dan lebih dari 60%. Berdasarkan gambaran klasifikasi kelerengan tersebut,
tampak didominasi oleh lahan berkelerengan lebih dari 60% dengan luasan yang mencapai 118.520,71 hektar atau sebesar 40,82% dari total luas wilayah kabupaten. Iklim merupakan salah satu faktor yang berperan penting untuk pertumbuhan tanaman. Sebagaimana halnya daerah-daerah lain di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam, Kabupaten Aceh Besar pada umumnya beriklim tropis dengan dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau berkisar antara bulan Januari sampai Juni. Musim hujan biasanya berkisar antara bulan Juli sampai Desember, dengan curah hujan rata-rata per tahun 1.200 sampai 1.500 mm. Berdasarkan peta jenis tanah Kabupaten Aceh Besar, pada peta diketahui lokasi tapak perencanaan memiliki jenis tanah aluvial. Berdasarkan peta rawan bencana Kabupaten Aceh Besar, diketahui bahwa Gampung Cotcut tergolong ke dalam zona rawan bencana rendah dengan klasifikasi potensi bencana longsor rendah, tidak berada di zona bahaya bencana gunung api, dan dengan tidak adanya potensi banjir. Gampung Cotcut memiliki jumlah penduduk 862 jiwa dengan tingkat kepadatan yang rendah, yaitu 5 jiwa per hektar. Jumlah penduduk di Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2014 mencapai 391.116 jiwa, yang terdiri dari penduduk di wilayah pedesaan lebih dominan dibanding penduduk di wilayah perkotaan. Perekonomian dan mata pencaharian penduduk di sekitar tapak perencanaan adalah petani dan pegawai pemerintah. Selanjutnya, kondisi infrastruktur. Kondisi infrastruktur terdiri dari aksesibilitas, persampahan, jaringan listrik, jaringan air bersih, jaringan telekomunikasi, dan jaringan drainase. Kondisi persampahan. Di sekitar lokasi tapak masih belum terlayani sistem persampahan yang baik, di mana masyarakatnya masih menumpukan sampah di pinggir jalan atau membakar tanpa memilah antara sampah organik dengan sampah anorganik. Namun di beberapa tempat sudah tersedia tong sampah, akan tetapi tong sampah ini hanya tersedia di sekitar jalan kolektor. Selanjutnya ada kondisi jalan, di mana kondisi jalan di sekitar tapak seperti yang terlihat pada gambar, yaitu sangat rusak. Selain itu, kondisi jalan di sekitar tapak ini belum terlengkapi oleh sarana pelengkap, yaitu berupa pedestrian atau trotoar di tepi jalan. Untuk jaringan listrik, di Gampung Cotcut sendiri sudah terlayani jaringan listrik dengan baik, yaitu sudah terdapat beberapa gardu listrik. Kondisi jaringan air bersih. Sumber air bersih di Gampung Cotcut sendiri yaitu berasal dari air PDAM. Dengan lokasi perencanaan yang sangat dekat dengan PDAM, yaitu PDAM Tirta Montala, sehingga hal ini sangat memudahkan. Selanjutnya, kondisi jaringan telekomunikasi. Di Gampung Cotcut sendiri, jaringan telekomunikasi sudah sangat baik dengan adanya beberapa tower telekomunikasi. Untuk kondisi drainase, di Gampung Cotcut sendiri, drainasenya bisa dikatakan sudah baik, namun masih ada beberapa drainase yang terputus atau tidak tersambung, dan di beberapa tempat masih ada drainase yang tersumbat karena adanya sampah. Kondisi sarana. Dalam tapak perencanaan perumahan, terdapat beberapa fasilitas sosial dan fasilitas umum yang berada di sekitar lokasi tapak perumahan, seperti sarana pendidikan, peribadatan, kesehatan, perdagangan, dan lainnya. Selanjutnya, kondisi sarana sosial. Berikut merupakan tabel fasilitas pendidikan di sekitar tapak perencanaan. Yang pertama, terdapat Taman Pendidikan Al-Quran atau TPA yang bernama TPA Miftahul Jannah yang berlokasi di Jalan Teguh Umar. Yang kedua, terdapat sekolah dasar atau SD yang bernama SD Cot Bambu yang berlokasi di Jalan Teguh Iskandar.
Yang ketiga, terdapat sebuah sekolah menengah atas atau SMA yang bernama SMA Negeri 1 Krung Barunajaya yang berlokasi di Jalan Teguh Umar. Yang keempat, terdapat 2 perguruan tinggi, yaitu Universitas Syah Kuala yang berlokasi di Jalan Tekunya Arif dan Universitas Abulia Tama yang berlokasi di Jalan Blang Bintang Lama. Lalu, fasilitas peribadatan, yaitu sebuah manasa yang bernama Manasa Cocut. Manasa ini berjarak kurang lebih 100 meter dari tapak perumahan. Akses dari tapak perumahan menuju manasa ini sangat baik, di mana jalan menuju manasa sudah beraspal dan dapat berjalan kaki maupun menggunakan kendaraan pribadi. Selanjutnya, fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan yang berada dekat dengan lokasi tapak perumahan berupa Puskesmas Krung Barunajaya yang berada di Jalan Teguh Iskandar dengan jarak 300 meter dari lokasi tapak. Dan Rumah Sakit Prince Naif Unsyah yang berada di Jalan Lingkar Kampus dengan jarak 1 km dari lokasi tapak. Tata guna lahan. Berdasarkan peta land use yang ditampilkan, menunjukkan bahwa tata guna lahan di sekitar lokasi tapak bervariasi. Lahan yang terdapat di sekitar lokasi tapak memiliki fungsi sebagai permukiman dan pertanian lahan basah. Secara garis besar, dapat dilihat bahwa lahan di sekitar lokasi tapak lebih didominasi oleh kawasan pertanian lahan basah. Karakteristik pengguna. Perencanaan yang dilakukan dalam lokasi tapak perumahan ini adalah dengan pendekatan berdasarkan kapasitas, yakni dengan mengetahui berapa jumlah penduduk yang dapat ditampung dalam luas lahan yang tersedia, yaitu 57 hektar, di mana 70% difungsikan sebagai ruang terbangun dan 30% difungsikan sebagai ruang non-terbangun. 80% dari ruang terbangun akan difungsikan sebagai hunian dan fasilitas umum dan fasilitas sosial. Kemudian, sisanya 20% ruang terbangun akan difungsikan sebagai sirkulasi. Carrying capacity pada lokasi perencanaan tapak, di mana total jumlah penduduk diperkirakan 11.552 jiwa dan total hunian 2.888 dan total luas lahan 2.600 meter persegi atau 26 hektar. Kebutuhan ruang pada perencanaan tapak. Berikut tabel kebutuhan ruang pada perencanaan tapak Kampung Cocut yang terdiri dari ruang terbangun dan ruang non-terbangun dengan aktivitas utama sebagai perumahan dan aktivitas penunjang seperti sarana pendidikan, sarana kesehatan, peribadatan, perdagangan dan jasa, sarana olahraga dan rekreasi, kemudian aktivitas pelayanan seperti keamanan, transportasi, persampahan, dan air bersih. Kemudian ada sirkulasi dengan jumlah unit sesuai dengan SNI. Kemudian ruang non-terbangun yang terdiri dari RTH pasif dan RTH aktif. Selanjutnya tabel karakteristik aktivitas dan pengguna pada lokasi perencanaan tapak, di mana kelompok aktivitas disesuaikan dengan pengguna, seperti hunian, pendidikan, kesehatan, peribadatan, dan perdagangan dan jasa, seperti yang tertera pada tabel. Contoh lainnya pada tabel yaitu olahraga dan rekreasi, di mana kegiatan olahraga ini membutuhkan taman dan jogging track sebagai ruang di mana penggunanya adalah para penduduk atau para penghuni pada lokasi perencanaan. Analisis hubungan antar kelompok aktivitas. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui erat atau tidaknya hubungan yang terjadi secara fungsional antar ruang yang ada di antara kelompok aktivitas pada perencanaan tapak. Perumahan yang akan direncanakan pada lokasi ini akan memiliki berbagai macam fasilitas untuk menunjang kegiatan masyarakat seperti sekolah, ibadah, olahraga, dan lainnya. Fasilitas-fasilitas ini akan menimbulkan sebuah aktivitas pada masyarakat. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin banyak jumlah penduduk, maka jumlah fasilitas untuk aktivitas tersebut pun akan bertambah banyak. Jumlah penduduk inilah yang dijadikan sebagai pedoman atau acuan untuk merencanakan kebutuhan ruang. Analisis tapak. Analisis tapak akan menjelaskan analisis respon terhadap data atau kondisi existing terkait beberapa aspek, di mana aspek tersebut meliputi 1. Konstelasi wilayah, 2. Lingkungan topografi, 3. Kebisingan, 4. Aksesibilitas, 5. Lintasan matahari dan angin, 6. Drainase, 7. View, dan 8. Vegetasi.
Analisa konstelasi wilayah. Kecamatan Kuta Baru dalam kaitannya dengan konstelasi Kabupaten Aceh Besar terletak di bagian utara dengan luas 6.107 hektar dengan jumlah penduduk 27.334 jiwa yang terdiri dari 47 kampung. Batas administrasinya sebelah utara Kecamatan Kuta Baru, sebelah selatan Kecamatan Ingin Jaya dan Kecamatan Blang Bintang, sebelah timur Kecamatan Blang Bintang dan Kecamatan Masjid Raya, sebelah barat Kecamatan Krung Barunajaya. Analisis lingkungan. Berdasarkan data dapat dilihat pada peta terdapat jarak beberapa fasilitas pendukung terhadap lokasi perencanaan tapak. Dan pada analisis dapat dilihat yang berwarna biru merupakan zona permukiman yang sangat cocok berada di dalam kawasan, tetapi tidak berbatasan langsung dengan kawasan perdagangan dan jasa karena zona permukiman merupakan zona yang privat. Dan yang berwarna kuning merupakan zona perdagangan dan jasa di mana sangat cocok dikembangkan di lokasi yang berada pada jalan utama. Selanjutnya yang berwarna merah merupakan barir yang perlu diletakkan di antara zona perdagangan dan jasa dan juga zona permukiman. Barir tersebut dapat berupa jalur hijau dengan vegetasi yang sesuai. Analisis topografi. Berdasarkan data dapat dilihat pada peta kemiringan lereng pada kawasan studi kurang dari 2%. Dan berdasarkan analisis dapat dilihat pada peta lahan pada lokasi tapak memiliki jarak antara kontur yang renggang sehingga sesuai dengan fungsi terbangun. Hal tersebut dikarenakan kemiringan lahan cenderung datar landai sehingga tidak berpotensi terhadap bencana geologi serta memudahkan pembangunan dan pemanfaatannya. Kemudian, fungsi internal maupun eksternal pada kawasan studi memungkinkan bangunan dapat dibangun dengan satu lantai. Dan kondisi tapak bangunan dua lantai juga masih memungkinkan untuk dibangun di kawasan studi karena kondisi lahan yang cukup stabil. Analisis kebisingan. Zona kebisingan tinggi ditandai dengan warna merah pekat. Termasuk di dalamnya hierarki jalan arteri sebagai jalan utama, kemudian dilalui oleh kendaraan roda 4 dan volume kendaraan yang melalui jalur ini tinggi. Untuk zona kebisingan rendah ditandai dengan warna merah muda. Hierarki jalan lokal dan lingkungan yang berada di dalam lokasi perencanaan tapak dan dapat dilalui oleh kendaraan roda 2 dan roda 4, namun volume kendaraan yang melalui jalur ini tergolong rendah. Untuk hasil analisis dari kebisingan terbagi ke dalam 3 zona. Zona yang pertama zona kegiatan publik, yang kedua zona kegiatan semi privat, dan yang ketiga zona kegiatan privat. Untuk zona kegiatan publik, zona ini memiliki karakter ruang dengan tingkat kebisingan tinggi karena dilalui jalur utama dan banyak terdapat aktivitas masyarakat kawasan. Yang termasuk zona ini yaitu kawasan perdagangan dan jasa dan main entrance. Untuk zona kegiatan semi privat memiliki karakter ruang dengan tingkat kebisingan sedang karena aktivitas hanya berasal dari penghuni di dalam perumahan. Sedangkan aktivitas dari luar perumahan hanya sedikit. Dan tertentu jenis sarana yang termasuk ke dalam zona ini adalah sarana pendidikan dan sarana kesehatan. Untuk zona kegiatan privat, zona ini memiliki karakter ruang yang membutuhkan tingkat kebisingan yang rendah. Karena zona ini diperuntukkan sebagai kawasan hunian yang mengutamakan ketenangan dan kenyamanan dalam berkegiatan pribadi. Untuk aksesibilitas dibagi ke dalam 2 zona, yaitu zona akses tinggi dan zona akses rendah. Zona akses tinggi merupakan hierarki jalan arteri sekunder di lokasi perencanaan tapak, yaitu Jalan Blang Bintang Lama dan berfungsi sebagai jalur utama kawasan dan dilalui oleh kendaraan roda 4. Kemudian untuk zona akses rendah merupakan jalan lokal dan lingkungan yang berada di dalam lokasi perencanaan tapak. Dapat dilalui oleh kendaraan roda 2 dan roda 4, namun volume kendaraan yang melalui jalur ini tergolong rendah. Kemudian hasil analisis terbagi ke dalam 3 zona. Yang pertama zona kegiatan publik, zona kegiatan semi privat, dan zona kegiatan privat. Untuk zona kegiatan publik, zona ini memiliki karakter ruang yang membutuhkan aksesibilitas tinggi di mana terdiri dari zona komersial berupa perdagangan dan jasa. Kemudian zona kegiatan semi privat memiliki karakter ruang yang membutuhkan aksesibilitas sedang
karena zona ini digunakan sebagai sarana pendidikan dan kesehatan, di mana sarana tersebut dapat diakses oleh semua masyarakat. Namun bagi masyarakat yang berasal dari luar perusahaan, harus membayar zona ini tidak membutuhkan aksesibilitas yang tinggi. Kemudian zona kegiatan privat, zona ini memiliki karakter ruang yang membutuhkan aksesibilitas rendah. Zona ini digunakan sebagai hunian karena membutuhkan lingkungan yang nyaman dan jauh dari kebisingan. Untuk analisis arah angin, iklim, dan lintasan matahari. Yang pertama, arah matahari pada lokasi tapak yaitu dari timur ke barat. Kemudian arah angin lokasi tapak yaitu bertiup dari arah barat ke laut tenggara. Dan hembusan angin dari arah timur dan utara relatif sedang karena terhalang oleh rumah penduduk, sedangkan hembusan angin dari arah barat dan selatan cenderung kencang. Dikarenakan terdapat sungai, akan tetapi dikarenakan kurangnya vegetasi, maka mengakibatkan angin yang masuk bersamaan dengan hawa panas. Kemudian untuk hujan yang datang dari timur berintensitas sedang, dan hujan dari sebelah barat berintensitas kencang dengan curah hujan 2.500 mm sampai 3.000 mm per tahun. Berdasarkan kontur kawasan tapak, kemiringan tanah mengarah ke arah utara. Apabila turun hujan, maka aliran air hujan akan mengalir ke sebelah utara. Begitu juga saluran pembuangan limbah cair di kawasan tersebut juga mengalir ke arah utara. Untuk hasil analisis, yang pertama, penentuan bukaan yang banyak pada bagian timur. Yang kedua, bukaan sedikit pada bagian utara dan barat lahan. Yang ketiga, ditanami pepohonan lebih pada area sekitar tapak yang berfungsi untuk meredam angin, serta sebagai filter dari polusi udara yang disebabkan asap dan debu kendaraan yang terbawa masuk oleh angin. Kemudian yang keempat, sumbu ideal merupakan garis berpotongan antara jalur lintasan matahari dan jalur arah angin, di mana sumbu ideal merupakan sumbu untuk menentukan arah orientasi bangunan pada lokasi tapak. Kemudian yang kelima, orientasi bangunan sejajar dengan sumbu ideal merupakan orientasi bangunan yang sesuai sehingga akan mendapatkan pencahayaan yang cukup dan juga mengurangi resiko terkena terpaan angin yang kencang. Kemudian yang keenam, orientasi bangunan pada lokasi tapak ke arah timur laut dan barat daya terhadap sumbu ideal. Analisis view. Pemandangan yang terlihat dari luar lokasi, perencanaan tapak menuju ke lokasi, perencanaan tapak berupa area persawahan dan jalan utama, yaitu Jalan Tengku Bakurma. Di sebelah timur terdapat persawahan dan permukiman warga. Di sebelah selatan terdapat sungai kecil, perumahan dan Jalan Teku Iskandar yang memiliki kepadatan kendaraan yang rendah. Sedangkan pemandangan ke arah utara tapak terdapat persawahan produktif. Pemandangan yang terlihat dari lokasi perencanaan tapak menuju ke luar lokasi perencanaan tapak berupa jalan lokal dan sungai. Membuka pemandangan ke arah persawahan dan sungai, membuka pemandangan ke arah persawahan, membuka pemandangan ke arah persawahan, halangi pemandangan ke arah perumahan, membuka pemandangan ke arah sungai kecil, dan pemandangan yang akan tersaring ke arah jalan. Ini adalah pemandangan dari dalam tapak. Dan ini adalah pemandangan dari dalam tapak. Pemandangan dari luar tapak. Analisis pemandangan dari luar tapak. Analisis vegetasi. Vegetasi yang berada pada tapak terdapat beberapa pepohonan. Pohon-pohon tersebut tumbuh di semua sisi, hanya saja tidak banyak. Di sebelah selatan memang tidak ditumbuhin perpohonan karena didominasi oleh persawahan produktif. Di tengah tapak juga masih kurangnya vegetasi, sehingga tapak terlihat lebih panas dikarenakan minim vegetasi yang bersifat meneduhi. Justifikasi pemilihan konsep. Konsep yang akan diterapkan dalam melakukan desain kawasan perumahan di lokasi perencanaan tapak adalah perumahan green living berbasis Islami. Konsep green living yang akan diterapkan meliputi green open space, green lifestyle, dan green waste.
Penerapan konsep green living ini dilakukan sebagai alternatif pengganti lahan produktif yang akan dialihfungsikan menjadi kawasan perumahan. Begitu juga dengan konsep Islami, dengan adanya Kanun Aceh yang sudah mengatur terkait pelaksanaan syariat Islam, maka dari itu, untuk penerapan konsep perumahan berbasis Islami di kawasan Banda Aceh Besar sudah sangat ideal, karena masyarakat sudah terbiasa dengan penerapan nilai Islami yang sudah ada. Selanjutnya, berdasarkan catatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, penyediaan rumah layak huni dan terjangkau serta memenuhi standar lingkungan yang perspektif, yaitu sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan, masih belum tersedia. Maka perencanaan tapak perumahan ini juga difokuskan untuk masyarakat kelas menengah dan menengah ke bawah, dengan penyediaan perumahan yang berkualitas baik, agamis, dan ekologis, yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung lainnya. Perencanaan ini dilakukan untuk membantu masyarakat kelas menengah ke bawah untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak huni dengan harga yang terjangkau. Tujuan pemilihan konsep perumahan green living berbasis Islami adalah untuk membangun kawasan perumahan yang ramah lingkungan yang akan dilengkapi dengan penyediaan RTH yang sesuai dengan kawasan perencanaan, serta nilai Islami yang akan selalu melekat di lingkungan masyarakat Aceh, sehingga dapat menciptakan lingkungan perumahan yang nyaman, tertib, indah, dan berbasis Islami. Selain itu, perencanaan tapak perumahan berada di salah satu kawasan strategis perkotaan, serta akan dibangun sesuai dengan standar lingkungan yang perspektif dan harga yang terjangkau, sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap perumahan, baik masyarakat kelas menengah maupun menengah ke bawah. Konsep desain. Perencanaan tapak perumahan ini difokuskan untuk masyarakat kelas menengah dan menengah ke bawah, dengan penyediaan perumahan yang berkualitas baik, agamis, dan ekologis, serta dilengkapi dengan sarana prasarana dan fasilitas pendukung lainnya yang sesuai dengan konsep green living berbasis Islami. Perencanaan perumahan akan dibagi menjadi dua tipe, yaitu hunian kecil dengan tipe 36/72 meter persegi dan hunian menengah tipe 60/120 meter persegi, yang masing-masing lahannya memiliki luas kurang lebih 13 hektar. Penerapan konsep perumahan green living pada lokasi tapak. Konsep yang akan diterapkan dalam melakukan desain kawasan perumahan di lokasi perencanaan tapak adalah perumahan green living berbasis Islami. Konsep green living yang akan diterapkan meliputi green open space, green lifestyle, dan green waste. Menurut Mortada 2003, nilai-nilai Islami yang dimaksud dalam perencanaan tapak perumahan ini antara lain yaitu fisik dan non-fisik, di mana nilai fisik yang diterapkan adalah konsep kota Islami yang menjadikan masjid sebagai sentral atau pusat kegiatan yang membentuk klaster mengelilingi masjid, diikuti dengan kegiatan lain seperti perdagangan, pendidikan, kesehatan, pemerintahan, dan lainnya, serta perumahan sebagai klaster terakhir. Sehingga urutan dari masjid hingga rumah bersifat dari publik, semi-privat, dan privat. Masjid yang merupakan pusat kegiatan membutuhkan jalan utama yang dapat dilintasi untuk mempermudah aksesibilitas menuju masjid. Sedangkan konsep nilai Islami secara non-fisik merupakan penerapan nilai seperti kamar mandi yang berlawanan arah dengan kiblat, pengadaan kegiatan, dan nilai-nilai Islami sehari-hari dalam kegiatan masyarakat. Selanjutnya, konsep yang akan diterapkan di lokasi perencanaan yaitu yang pertama, perencanaan hunian menengah dan hunian kecil sederhana untuk masyarakat kalangan menengah dan menengah ke bawah dilakukan untuk memberikan solusi kepada masyarakat yang belum memiliki rumah layak huni. Yang kedua, perencanaan program green living yang mengikuti pola kota-kota Islami yang menjaga keasrian lingkungan yang berkelanjutan dengan lingkungan yang aman, nyaman, dan bersih. Pola kota Islami yang sesuai dengan masyarakat lokal yang hidup dengan syariah Islam, sehingga mempermudah masyarakat dalam beribadah sehari-hari. Yang ketiga, perencanaan program mengenai aspek sosial budaya. Program perencanaan tersebut seperti penerapan gaya hidup yang lebih baik dan teratur, mengembangkan sikap peduli masyarakat terhadap kondisi sekitar, baik manusia maupun lingkungan,
dan pengembangan kegiatan maupun peraturan berdasarkan nilai Islami dengan mengikuti budaya setempat. Yang keempat, penyediaan RTH berwujud RTH aktif dan RTH pasif, sehingga komposisi ruang terbangun dan non-terbangun dapat diimbangi. RTH aktif akan dimanfaatkan untuk kawasan hijau, perkarangan, dan kegiatan pertanian, rekreasi dan olahraga seperti taman untuk masyarakat berinteraksi, sirkulasi pejalan kaki atau jogging track, dan lapangan olahraga untuk masyarakat di lingkungan perumahan maupun masyarakat umum. Sedangkan RTH pasif akan dijadikan sebagai daerah resapan, barier, estetis, dan jalur hijau. Analisis jaringan jalan. Seperti yang terlihat pada peta, di sekitar kawasan site plan sudah terlayani oleh jaringan jalan yang cukup baik, sehingga hal ini menjadi faktor kemudahan aksesibilitas pada kawasan site plan. Namun, karena kondisi existing dari site plan yang merupakan lahan tidak terbangun, sehingga memerlukan perencanaan jaringan jalan. Berikut merupakan klasifikasi jalan di lingkungan perumahan menurut SNI Lingkungan Perumahan Perkotaan. Analisis drainase. Di sekitar kawasan site plan sendiri sudah tersedia jaringan drainase primer dan jaringan drainase sekunder. Untuk rekomendasi penyediaan drainase di dalam site plan, yaitu dengan menggunakan drainase berjenis drainase tertutup, di mana hal ini dapat menghemat penggunaan lahan secara berlebihan, yang mana di atas drainase ini dapat dijadikan menjadi jalur pedestrian. Berikut merupakan foto existing dari ketersediaan drainase di sekitar kawasan site plan. Analisis sistem persampahan. Di kawasan site plan sendiri, masih belum terlayani oleh sistem persampahan yang disediakan oleh pihak pemerintah maupun Gampong, sehingga masyarakat di sekitarnya pun masih lebih memilih untuk membakar dan membuang sampah di pinggir jalan. Dengan kondisi tersebut, maka rekomendasi untuk permasalahan ini yaitu dengan dilakukan dengan cara mandiri, yaitu dengan penyediaan prasarana persampahan dan pengelolaannya direncanakan dilakukan dengan kontribusi masyarakat pada set plan. Maka, untuk penyediaan rekomendasi tersebut harus sesuai dengan SNI dari lingkungan perumahan, di mana kebutuhan prasarana persampahan menurut SNI lingkungan perumahan seperti yang tercantum pada tabel berikut. Analisis kebutuhan sistem air bersih. Kawasan site plan yang berada sangat dekat dengan PDAM Tirta Montala Aceh Besar, sehingga mempermudah penyediaan air bersih untuk kawasan site plan. Untuk pipa jaringan air bersihnya juga sudah tersedia di kawasan site plan. Selain itu, letak geografis kawasan site plan yang dekat dengan Daskrung Aceh juga terdapat irigasi kecil. Analisis kebutuhan sistem sanitasi. Untuk kebutuhan sistem sanitasi harus disediakan secara baik agar tidak merusak lingkungan perumahan. Untuk kawasan site plan direkomendasikan untuk penyediaan sistem sanitasi per unit rumah, yaitu dengan membuat sumur resapan atau septic tank. Selanjutnya ada kebutuhan fasilitas umum dan sosial, di mana menurut data Kecamatan Kota Baru dalam angka tahun 2018, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial di Kampung Cokcut masih sangat kurang. Sehingga dengan luas lahan site plan 57 hektar dan 26 hektar dari lahan tersebut merupakan untuk lahan perumahan, maka 31 hektar lagi dapat digunakan untuk penyediaan infrastruktur dan fasilitas umum dan sosial dari perumahan. Untuk penyediaan fasilitas umum dan sosial dilakukan berdasarkan hasil kuesioner yang diperuntukkan untuk target pasar dari perencanaan tapak perumahan ini. Berikut merupakan hasil dari kuesioner. Dari analisis kawasan perencanaan menghasilkan output yaitu konsep perencanaan dan perancangan. Visi perencanaan.
terwujudnya lingkungan perumahan yang ramah lingkungan berbasis nilai Islami pada kawasan periurban dengan konsep perencanaan Green Living Islamic Housing yang terjangkau untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Misi perencanaan. Konsep perencanaan perumahan Green Living Islamic Housing yang terjangkau untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah adalah perumahan yang dibangun dengan memperhatikan aspek-aspek lingkungan dan nilai Islami yang berkembang pada kawasan perencanaan serta dapat dijangkau untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Pada prinsipnya, misi dari perencanaan dengan konsep Green Living Islamic Housing yang terjangkau untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah adalah meningkatkan tingkat kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, mengoptimalkan penggunaan lahan dengan memprioritaskan keasrian lingkungan perumahan, dan menerapkan konsep Islami pada perumahan baik fisik maupun non-fisik. Konsep dasar perencanaan kawasan. Konsep Green Living Islamic Housing merupakan suatu konsep perencanaan tapak perumahan yang menerapkan aspek-aspek lingkungan untuk menjaga keasrian pada kawasan perencanaan tapak perumahan yang didominasi oleh lahan pertanian produktif dan menerapkan nilai-nilai Islami dalam perencanaan tapak perumahan sebagai identitas dari karakter pada perencanaan ini. Sesuai dengan mayoritas penduduk di Aceh sebagai pemeluk agama Islam tertinggi di Indonesia, di mana konsep ini diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan menengah dan menengah ke bawah. Konsep dasar perencanaan kawasan di Gampung Cotcut. Terintegrasinya kawasan perumahan periurban Green Living berbasis nilai Islami dengan mengoptimalkan penggunaan lahan dengan mempertimbangkan lingkungan dan kesesuaian dengan kebudayaan masyarakat lokal. 1. Pembentukan sentral yaitu dengan menjadikan masjid sebagai pusat kawasan perencanaan tapak perumahan. 2. Penyediaan jalan utama yang mempermudah aksesibilitas menuju masjid sebagai sentral kawasan. 3. Penyediaan RTH berupa Green Open Space sebagai paru-paru dan daerah resapan air kawasan perencanaan tapak perumahan. 4. Pembentukan klaster di sekitar masjid yang terdiri dari area komersial, pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan, serta dengan diikuti fasilitas umum lainnya sebagai area semi-privat. 5. Pembentukan 2 klaster perumahan sebagai area privat, yaitu tipe 36 dan tipe 60. 6. Penyediaan 3 pintu masuk pada kawasan perencanaan, yaitu pada blok 1, 2, dan 3. 7. Penerapan green lifestyle yang membutuhkan peran penghuni kawasan perencanaan dengan kegiatan menjaga kebersihan lingkungan dan berkelanjutan. 8. Penerapan green waste, yaitu dengan pengelolaan sampah menggunakan 3R, reduce, reuse, dan recycle di TPS. 9. Pembangunan perumahan yang mengikuti syariat Islam, seperti arah kamar mandi yang berlawanan arah dengan kiblat. 10. Peningkatan kualitas dan pemerataan sarana dan prasarana dari kawasan perencanaan. 11. Pengembangan kawasan perumahan sebagai pusat kegiatan Islami bagi kawasan sekitar dan masyarakat lokal, dengan penyediaan fasilitas ibadah yang memadai. Konsep komponen perancangan kawasan. Perancangan ini bertujuan untuk mengintegrasi dan menghubungkan antara fungsi lahan dengan aktivitasnya, serta mengendalikan perubahan kawasan perencanaan. Struktur peruntukan lahan. Peruntukan lahan yang akan direncanakan adalah permukiman, perdagangan dan jasa, ruang terbuka dan tata hijau, serta peruntukan tempat letak sarana prasarana dan utilitas lingkungan yang akan dikembangkan sesuai konsep perencanaan. Intensitas pemanfaatan lahan. Yang pertama, ada koefisien dasar bangunan. Tujuannya yaitu untuk mengendalikan kerapatan bangunan dengan faktor yang menentukan besaran KDB adalah lokasi dan fungsi bangunannya. Berdasarkan hasil observasi, rata-rata KDB pada setiap bangunan sekitar 85% sudah mengikuti persyaratan KDB yang ditentukan. Selanjutnya, koefisien lantai bangunan. Rencana KLB diperuntukkan bagi bangunan baru untuk menyesuaikan pada standar yang berlaku, sedangkan pada bangunan lama yang telah memenuhi ketentuan, maka tetap dipertahankan sesuai kondisi existing. Selanjutnya ada koefisien dasar hijau. Bangunan yang sudah didirikan rata-rata sudah sesuai dengan ketentuan. KDH sendiri berfungsi sebagai perangkat untuk mengendalikan luas perkerasan di luar bangunan, sehingga penghijauan dan peresapan air hujan ke tanah masih terjamin.
Garis sepadan bangunan. Perencanaan GSB bertujuan agar terciptanya konsep tata ruang letak bangunan dan ruang terbuka yang telah direncanakan, agar tatanan setiap bangunan memiliki keteraturan, serasi, dan memberikan estetika bangunan. Garis sepadan sungai. Sepadan sungai merupakan kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Tata bangunan. Yang pertama ada rencana pengaturan bangunan, bertujuan agar terwujudnya kawasan yang selaras dengan perkembangan keserasian dan keterpaduan pengaturan konfigurasi blok, kafling, dan bangunan, dan berwawasan ekologi serta akomodatif terhadap keragaman kegiatan. Selanjutnya ada rencana pengaturan ketinggian bangunan, merupakan perencanaan pengaturan ketinggian bangunan dan elevasi bangunan, baik pada skala bangunan tunggal maupun kelompok. Lalu pengaturan massa bangunan dilakukan agar terciptanya berbagai citra dan karakter khas dari berbagai sub-area kawasan, yaitu green living berbasis Islami. Yang terakhir, ekspresi arsitektur bangunan. Gaya arsitektur yang ingin diterapkan pada kawasan studi juga mengikuti konsep perencanaan tapak, yaitu green living berbasis Islami, dengan gaya modern yang ramah lingkungan, dan konsep Islami yang mempunyai sifat yang tidak merusak lingkungan dan harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Sistem sirkulasi dan jalur penghubung. Sistem jaringan jalan dan pergerakan. Koridor jalan raya akan direncanakan sebagai arteri primer. Perancangan sistem jaringan jalan dan pergerakan pada kawasan perencanaan. Yang pertama, larangan parkir on street. Yang kedua, hierarki jalan tetap. Yang ketiga, pelebaran jalan dari 6 meter menjadi 11 meter. Kemudian yang terakhir, pembuatan trotoar sesuai dengan standar pejalan kaki dapat aman berjalan dan dilengkapi street furniture. Untuk sistem sirkulasi kendaraan, jalan arteri primer berbeda di setiap waktunya. Terjadi kepadatan ketika pagi dan sore hari, maka akan direncanakan untuk penyediaan lampu lalu lintas untuk persimpangan yang mengalami kemacetan. Sedangkan untuk sirkulasi jalan lingkungan sudah baik dan lancar. Untuk sistem pergerakan transit, penyediaan titik transit berupa halte yang akan diletakkan di sekitar jalan arteri primer. Kemudian sistem parkir, penyediaan terhadap ruang parkir akan dilakukan dengan sistem off-street pada pelataran bangunan yang disediakan pemilik bangunan. Kemudian yang terakhir, sistem sirkulasi pejalan kaki dan sepeda. Nah, untuk pengembangan fasilitas perjalanan dapat diwujudkan melalui beberapa langkah. Yang pertama, menciptakan penyeberangan pada setiap persimpangan jalan-jalan utama, serta titik potensial penyeberangan. Kemudian yang kedua, mengembangkan pedestrian bagi pejalan kaki selebar 2 meter. Kemudian sistem pedestrian harus terhubung dengan simpul-simpul transportasi umum, fasilitas publik, perdagangan, taman atau RTH, dan kegiatan lainnya. Untuk sistem ruang terbuka dan tata hijau, yang pertama sistem ruang terbuka umum. Ruang terbuka umum yang dapat diakses oleh masyarakat umum berupa sirkulasi pejalan kaki atau jogging track, taman, lapangan olahraga, dan trotoar. Kemudian sistem ruang terbuka pribadi. Ruang terbuka pribadi biasanya berupa halaman rumah tinggal atau daerah serapan. Kemudian sistem ruang terbuka privat yang dapat diakses oleh umum. Ruang terbuka privat publik berupa jalur pedestrian dan parkir. Kemudian sistem pepohonan dan tata hijau akan dilakukan dengan pola penanaman berbagai jenis pohon dan berbagai macam vegetasi berupa pepohonan dengan ukuran kecil hingga besar, perdu, semak, merambat, herbal, dan lainnya. Kemudian terdapat bentang alam dengan das Krung Aceh seluas 172.328,07 hektar yang meliputi beberapa kecamatan. Salah satunya ada di Kecamatan Kuta Baru, di mana batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. Kemudian area jalur hijau. Pada kawasan studi akan dilakukan pengaturan di sekitar ruang terbuka publik seperti pada taman, jalur vegetasi, area bantaran sungai, dan pada damija dan damaja, serta di daerah serapan pada ruang terbuka privat yang memanfaatkan untuk mendapatkan view yang indah dan asri di kawasan studi.
Tata kualitas lingkungan. Yang pertama ada konsep identitas lingkungan. Pada kawasan studi, perancangan tempat-tempat dan konsep desain dapat menjadi identitas lingkungan perumahan yang memiliki karakter bangunan dan lingkungan yang ekologis dan islami. Konsep orientasi lingkungan yang meliputi, yang pertama ada sistem tata informasi, yang kedua ada sistem tata rambu pengarah. Kemudian ada wajah jalan. Rencana mengenai wajah jalan disesuaikan dengan bangunan sepanjang jalan dan konsep ramah lingkungan berbasis Islami agar memberikan karakter kawasan lokal yang kuat dengan menerapkan visi dari perencanaan perumahan. Sistem prasarana dan utilitas lingkungan. Yang pertama ada air bersih. Air bersih yang harus tersedia yaitu 693 120 liter per orang per hari, yang akan disesuaikan dengan proyeksi penduduk kawasan perencanaan. Yang kedua ada sistem sanitasi, membuat sumur resapan atau septic tank untuk limbah padat dan untuk limbah cairnya dapat menggunakan pipa pembuangan yang disalurkan ke drainase perumahan. Selanjutnya ada persampahan, diasumsikan proyeksi timbulan sampah pada kawasan site plan yaitu 28.880 liter per orang per hari, yaitu pengelolaan direkomendasikan menggunakan green waste atau 3R. Selanjutnya ada jaringan listrik, diasumsikan berdasarkan jumlah penduduk 5.198.400 volt ampere untuk rumah tangga dan 2.079.360 volt ampere untuk kebutuhan sarana lingkungan. Selanjutnya ada drainase. Untuk kawasan site plan, rekomendasi penyediaan drainase dengan model tertutup dengan lebar 1,2 meter. Pelestarian bangunan dan lingkungan dilakukan agar terwujudnya pelestarian lingkungan dan nilai-nilai Islami pada ruang kawasan dalam mempertahankan pembentukan karakter serta identitas ruang kawasan dan keseimbangan ekologis ruang kawasan. Konsep zonasi dapat dilihat pada peta. Blok 1 diperuntukkan untuk rumah dengan tipe 60 beserta fasilitas pendukungnya, seperti musola, pos keamanan, bak sampah kecil, dan RTH. Pada blok 2 diperuntukkan untuk sarana dan prasarana yang mendukung perumahan seperti sarana kesehatan, masjid, sarana pendidikan, sarana berkumpul warga, sarana olahraga dan rekreasi, bak sampah besar, pos keamanan, dan RTH. Dan pada blok 3 diperuntukkan untuk rumah dengan tipe 36 serta fasilitas pendukungnya, serta pada blok 4 diperuntukkan sebagai TPS untuk mengolah sampah menggunakan 3R, reduce, reuse, dan recycle. Rencana peruntukan lahan berdasarkan Kanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2013 Pasal 34, peruntukan lahan makro untuk wilayah studi merupakan kawasan pertanian, sehingga sangat cocok dengan tema yang diterapkan yaitu konsep green living berbasis Islami. Sedangkan peruntukan lahan mikro terdiri dari peruntukan lahan untuk rumah dengan tipe 36 dan 60, sarana prasarana, serta RTH aktif dan pasif. Konsep perancangan struktur peruntukan lahan ini dilakukan agar memberikan dampak positif dari segi kesehatan, keagamaan, keamanan, dan ketentraman masyarakat yang berada di perumahan. Rencana intensitas pemanfaatan lahan KDB pada area site plan hanya direncanakan 50% karena site plan berada pada kawasan periurban. Sedangkan KLB-nya direncanakan pada kawasan site plan hanya terdapat satu lantai pada setiap bangunannya. Rencana sirkulasi dan jalur penghubung. Sistem jaringan jalan dan pergerakan yaitu rancangan sistem pergerakan yang terkait antara jenis-jenis hierarki atau kelas jalan yang tersebar pada kawasan perencanaan, meliputi jalan arteri, kolektor, dan jalan lingkungan, dan jenis pergerakan yang melaluinya, baik masuk dan keluar kawasan maupun masuk dan keluar kaveling. Sistem sirkulasi pejalan kaki dan sepeda yaitu rancangan sistem arus pejalan kaki termasuk penyandang cacat dan lanjut usia dan pemakai sepeda yang khusus disediakan pada kawasan perencanaan. Sistem jaringan jalur penghubung terpadu dan perencanaan jalur servis atau pelayanan lingkungan
yaitu rancangan sistem jaringan berbagai jalur penghubung yang memungkinkan menembus beberapa bangunan ataupun beberapa kaveling tertentu dan dimanfaatkan bagi kepentingan jalur publik. Rencana sarana dan prasarana. Jaringan jalan. Saat ini, aksesibilitas di sekitar lokasi tapak perencanaan yang sudah ada berada di sebelah barat dan selatan. Untuk rencananya, pada site plan direncanakan jaringan jalan yang saling terhubung untuk membuat akses yang terdiri dari jalan arteri, primer, jalan lokal, kolektor sekunder, dan jalan lingkungan disertai dengan pedestrian ways. Untuk kondisi existing jaringan sanitasi, di Kampung Cotcut beberapa sistem pembuangan sebagian besar sudah menggunakan jaringan sanitasi yang tersedia. Dengan perencanaan jaringan sanitasi yang direncanakan di lokasi perencanaan tapak perumahan, yaitu disediakan septic tank di setiap rumah untuk limbah WC, kemudian limbah lainnya diupayakan menjadi satu dengan drainase. Jaringan drainase saat ini di Kampung Cotcut pada umumnya merupakan drainase terbuka. Drainase pada lokasi sudah cukup baik namun masih terputus-putus, sehingga masih ada jalan yang belum terdapat drainase dan juga ada beberapa drainase yang tersumbat karena sampah. Dengan perencanaan jaringan drainase yang dibangun akan mengikuti jaringan jalan pada site plan. Jaringan drainase yang direncanakan berupa jaringan drainase tertutup dan terbuka, di mana jaringan drainase yang tertutup dapat digunakan sebagai jalur pejalan kaki yang berada di jalan lokal dan lingkungan. Permasalahan sistem persampahan di sekitar lokasi tapak yaitu terjadinya penumpukan sampah, membakar sampah tanpa memilahnya, namun di beberapa tempat ada yang sudah tersedia tong sampah. Dengan perencanaan sistem pembuangan sampah di lokasi perencanaan tapak akan disediakan 2 bak sampah yang akan memudahkan penghuni untuk menjangkaunya karena letaknya yang tidak jauh dari perumahan. Untuk jaringan air bersih, saat ini penyediaan air bersih di Kampung Cotcut berasal dari 2 sumber, yaitu dari air PDAM dan air sumur yang tersedia di sekitar lokasi perencanaan. Dengan perencanaan jaringan air bersih akan dipenuhi oleh jaringan air PDAM yang dibangun mengikuti kawasan untuk memenuhi kebutuhan penghuni. Pipa diletakkan berdampingan dengan jaringan jalan. Ini adalah peta ketersediaan jaringan listrik pada kawasan tapak perencanaan. Sumber energi listrik di Kampung Cotcut ditopang oleh listrik konvensional yang disediakan oleh PLN. Sistem jaringan listrik pada site plan akan berintegrasi dengan pelayanan listrik yang sudah ada di Kampung Cotcut, yaitu PLN. Selanjutnya adalah peta ketersediaan jaringan telepon pada kawasan tapak perencanaan. Di Kampung Cotcut, penyediaan sarana komunikasi telah tersedia berupa radio, televisi, dan telepon atau HP. Untuk kekuatan sinyal telepon seluler terbilang kuat atau tersedia 100%. Pada site plan akan disediakan jaringan telepon seluler yang akan disesuaikan dengan kebijakan yang ada. Dengan adanya penyediaan tower di beberapa tempat dan penyaluran jaringan di setiap kawasan. Ini adalah peta sarana peribadatan pada kawasan tapak perencanaan. Saat ini, di Kampung Cotcut hanya memiliki 1 masjid dan 1 madrasah yang letaknya berdekatan dengan jalan. Ini adalah peta sarana perdagangan dan jasa pada kawasan tapak perencanaan. Saat ini, persebaran fasilitas perdagangan dan jasa yang telah ada cenderung terpusat pada jalan-jalan utama yang berupa warung makan, warung kopi, toko, minimarket, serta terdapat pasar tradisional di Simpang 7 Uli Karing. Keberadaan fasilitas yang ada di sekitar site plan tetap dipertahankan, hanya saja akan ada penambahan fasilitas berupa toko atau warung, minimarket, dan pertokoan. Peta sarana kesehatan pada kawasan tapak perencanaan. Saat ini, berdasarkan jumlahnya, sarana kesehatan di Kampung Cotcut dapat dikatakan telah mencukupi berdasarkan jumlah penduduk yang ada. Terdapat 1 pos kesehatan desa dan 1 apotek. Rencananya, dengan adanya perencanaan tapak perumahan akan menambah jumlah penduduk yang ada, sehingga sarana kesehatan tambah berupa 2 posyandu, 1 praktik, dokter, dan 2 apotek yang akan diletakkan pada tempat yang sama, yaitu Balai Pengobatan.
Ini adalah peta sarana pendidikan kawasan tapak perencanaan. Pada kawasan tersebut hanya tersedia satu sekolah dasar, satu daya, lembaga Islam, dan 2 universitas yang memiliki jarak yang agak jauh dari kawasan Kampung Cokcut, serta ada beberapa pusat pendidikan di sekitar site plan, tetapi berlokasi cukup jauh sehingga sulit untuk dijangkau. Dalam perencanaan sarana pendidikan, perlu adanya penambahan yang sesuai dengan kebutuhan penduduk, berupa 2 PAUD, 2 TK, 1 SD, dan 1 SMP. Selanjutnya, peta sarana kebudayaan pada kawasan tapak perencanaan. Saat ini, di Kampung Cokcut hanya terdapat satu balai pertemuan desa yang letaknya berdekatan dengan Menasah Cokcut. Rencananya, mendukung tujuan perencanaan kawasan dengan konsep perencanaan, yaitu green living berbasis Islami. Maka, sarana kebudayaan yang akan dibangun adalah berupa balai serbaguna yang akan difungsikan sesuai dengan kebutuhannya. Transportasi umum. Saat ini, transportasi umum untuk pergerakan di Kampung Cokcut adalah berupa becak dan labi-labi. Namun, di Aceh telah ada transportasi umum berupa transportasi online, yaitu Gojek dan Grab. Untuk rencananya, pada site plan dan sekitarnya akan direncanakan transportasi umum tambahan berupa bus Trans Kutaraja yang rutenya akan direncanakan menuju site plan. Bus Trans Kutaraja ini akan memiliki halte yang berada di samping jalan utama yang berdekatan dengan pintu masuk, sehingga dapat menjangkau area sekitar perumahan dan pusat-pusat kegiatan. Rekreasi dan olahraga. Saat ini, di sekitar lokasi perencanaan tapak perumahan, hanya terdapat satu lapangan bola yang digunakan oleh masyarakat Kampung Cokcut. Untuk rencananya, akan disediakan satu RTH berukuran besar, berupa taman yang di dalamnya terdapat jogging track, taman bermain, dan berbagai lapangan olahraga. Rencana tata bangunan. Untuk rencana pengaturan bangunannya, pengelompokan bangunan yang ada di rencanakan yaitu bangunan perdagangan dan jasa, bangunan pelayanan umum, bangunan tempat tinggal, dan bangunan transportasi. Untuk rencana pengaturan ketinggian bangunannya bisa dilihat pada tabel. Selanjutnya ada pengaturan massa bangunan. Massa bangunan yang ingin ditampilkan akan mengikuti konsep perumahan yaitu green living berbasis Islami, di mana masjid menjadi sentral dari perumahan ini. Berikut merupakan rencana KDB maksimal pada kawasan tapak. Selanjutnya ada rencana KLB maksimal, yaitu rencana koefisien lantai bangunan. Selanjutnya ada rencana klasifikasi pengaturan bangunan, di mana pada blok 1 yaitu merupakan perumahan menengah, pada blok 2 yaitu lokasi sarana dan prasarana, pada blok 3 juga perumahan menengah ke bawah, dan pada blok 4 ada pelayanan pembuangan sampah. Selanjutnya ada jalan dan GSB yang merupakan sebagai pelengkap. Koefisien dasar hijau. Rencana dari penataan KDH ini yaitu dengan memiliki KDH 50% dan pengecualian terhadap guna lahan perdagangan dan jasa yang tidak direncanakan memiliki KDH. Selanjutnya ada garis sempadan bangunan, di mana rencana GSB ini untuk perumahan minimal 1 meter dari rumija, untuk perdagangan dan jasa minimal 12 meter, dan untuk jalan lingkungan 2-3 meter. Selanjutnya ada garis sempadan sungai, di mana untuk perencanaan ini mengikuti Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Indonesia, yaitu paling sedikit berjarak 10 meter dari tepi kiri dan kanan. Rencana Ruang Terbuka Hijau. Berdasarkan Permen PU nomor 6, sistem ruang terbuka hijau atau tata hijau sangat penting berada pada lingkungan perumahan karena memiliki dampak positif. Kondisi existing dari kawasan site plan adalah lahan pertanian, sehingga memudahkan dalam penyediaan ruang terbuka hijau.
Rencana tata hijau yang pertama difokuskan pada area pinggir mengelilingi site plan, di mana disuguhkan tanaman vegetasi dan juga pepohonan yang berfungsi untuk menyerap air. Selanjutnya, rencana RTH yang memiliki dua fungsi yaitu taman, yang direncanakan pada area pusat kegiatan, dilengkapi dengan tempat parkir, bangku taman, jalan setapak, dan mini area bermain anak. Kemudian, rencana ruang terbuka hijau yang memiliki dua fungsi lainnya yaitu area olahraga yang direncanakan memiliki satu lapangan dan di sekelilingnya akan disediakan jogging track serta pepohonan yang rindang. Di sepanjang jalan di kawasan tapak ini juga memiliki jalur vegetasi sebagai penenuh jalan untuk mendukung penghuni agar berjalan kaki di sekitar lingkungan perumahan. Prinsip-prinsip pengembangan rancangan, di mana aturan wajibnya harus terdapat peruntukan lahan, luas lahan dan batas lahan, koefisien dasar bangunan atau KDB, koefisien lantai bangunan atau KLB, ketinggian maksimum bangunan, dan transfer KLB lebih dari 10%. Garis sempadan bangunan atau GSB yang direncanakan pada kawasan studi adalah untuk perumahan minimal 1 meter dari rumija, untuk perdagangan dan jasa minimal 12 meter, untuk jalan lingkungan 2-3 meter, dan untuk lebar garis sempadan sungai adalah paling sedikit berjarak 10 meter tepi kiri dan tepi kanan. Selanjutnya, jarak bebas. Pada bangunan renggang, jarak bebas di samping maupun jarak bebas di belakang ditetapkan 4 meter pada lantai dasar. Untuk rumah sedang, lebar dari batas perkarangan samping 2 meter dengan kedalaman 4 meter dari GSB atau sama dengan jarak antara GSB dan GSJ, dan untuk perkarangan belakang 4 meter sepanjang sepertiga sisi lebar perpetakan bagian belakang. Untuk rumah kecil, lebar dari batasan perkarangan samping 1,50 meter dengan kedalaman 3 meter dari GSB, sama dengan jarak antara GSB dan GSJ, dan untuk perkarangan belakang 3 meter sepanjang sepertiga sisi lebar perpetakan bagian belakang. Dan jarak bebas TPS dengan lingkungan hunian minimal 30 meter. Aturan anjuran utama. Yang pertama, untuk komposisi peruntukan lahan, 70% diperuntukkan sebagai lahan terbangun dan 30% untuk lahan non-terbangun. Untuk sirkulasi kendaraan, adanya jalan arteri primer dan jalan lingkungan. Untuk sirkulasi pejalan kaki, disediakan pedestrian ways. Untuk ruang terbuka dan tata hijau, disediakannya green space pada blok 1, 2, dan 3 perumahan, dan pada setiap rumah juga disediakan RTH. Untuk peletakan dan rencana papan informasi pertanda harus diletakkan pada posisi yang strategis, serta untuk utilitas bangunan dan lingkungan disediakan air bersih, sanitasi, instalasi listrik, pembuangan sampah, dan pengkondisian udara. Aturan anjuran merupakan aturan yang disusun menurut kesepakatan desain yang disesuaikan dengan visi kawasan dan para pemangku kepentingan terkait, sehingga bersifat mengikat serta dianjurkan untuk ditaati atau diikuti. Yang pertama, kualitas lingkungan yang terdiri dari pencahayaan, sirkulasi udara, dan aspek sosial budaya. Kualitas visual. Pada kawasan studi, tempat di lingkungan perumahan akan memiliki karakter bangunan dan lingkungan yang ekologis dan islami. Dengan rancangan bangunan diupayakan menggunakan material yang ramah lingkungan, serta menyeimbangkan penyediaan lahan rumah yang akan dibangun dan RTH yang akan dipakai. Untuk warna bangunan akan menggunakan warna-warna cerah, serta pekarangan rumah akan ditanami berbagai jenis vegetasi dan pepohonan yang akan menambah estetika kawasan dan menciptakan suasana asri pada kawasan tersebut.